Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada tanggal 3 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu atau menolong kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar dan nyaman dan datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas hidup kami dan tempat dimanapun kami berada, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, patahkan semua pengaruh dari kuasa si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 13 ayat 19 yang menyatakan, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Harus memiliki keinginan yang kuat jika ingin sukses. Atau jika ingin sukses, kita harus memiliki keinginan yang kuat. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Mereka tidak gampang menyerah pada tantangan-tantangan yang menghadang cita-cita dan keinginan mereka. Orang-orang yang hebat dan sukses pada mulanya adalah orang-orang yang gagal. Menjadi bahan tertawaan orang, bahkan dianggap tidak waras. Namun keinginan dan tekad mereka telah membuat nama dan karya mereka dikenang oleh banyak orang. Salah satu di antara mereka adalah Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat tahun 1832. Ia kehilangan pekerjaannya. Tahun yang sama ia kalah dalam pemilihan untuk anggota legislatif. Tahun 1833 ia gagal total dalam usahanya. Tahun berikutnya 1834 ia terpilih sebagai anggota legislatif. Tahun 1835 kekasihnya meninggal. Tahun yang sama secara tiba-tiba ia mengalami gangguan urat saraf. Tahun 1838 ia dikalahkan dalam pemilihan sebagai pembicara badan legislatif. Tahun 1848 ia kalah dalam pemilihan anggota Kongres Amerika. Namun 3 tahun kemudian, 1846, ia terpilih sebagai anggota Kongres. Tahun 1848 ia gagal lagi dalam pemilihan sebagai anggota Kongres untuk kedua kalinya. Tahun 1849 ia gagal dalam pemilihan sebagai wali kota. 5 tahun kemudian, 1854, ia dicalonkan menjadi anggota Senat Amerika namun gagal. 2 tahun kemudian, 1856, ia dicalonkan sebagai wakil presiden Amerika, lagi-lagi gagal dalam pemilihan. Pada tahun
1858 ia dicalonkan sebagai anggota Senat Amerika. Sekali lagi ia gagal dalam pemilihan. Namun pada akhirnya tahun 1860 ia berhasil terpilih sebagai presiden, jabatan yang tertinggi di negaranya Amerika Serikat. Walaupun ia mempunyai banyak pengalaman pahit, tetapi ia tidak putus asa. Ia tetap memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil, dan ia memiliki apa yang diingini hatinya. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Amsal 13 ayat 19. Mungkin saat membaca pedoman kehidupan ini, saya atau Anda sedang berada dalam keadaan kegagalan usaha, keluarga, atau keselamatan. Jangan putus asa. Jangan tertidur secara rohani. Bangkit, sekali lagi bangkit. Relakan kuasa Allah mengubah nasib Anda. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Jangan putus asa dan tawar hati. Mungkin Anda tidak memiliki modal atau sarana atau orang hebat sebagai sahabat. Yosua pengganti Musa hanya memiliki alat saja, berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Apa rahasianya? Ia hanya memiliki tekad dan keinginan yang kuat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa hambaku. Saya ulangi, oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Keinginan yang kuat dan hati yang teguh adalah modal sukses. Jadi sekali lagi, keinginan yang kuat dan hati yang teguh adalah modal yang sukses. Demikian firman Tuhan bagi kita di sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu telah memberikan pengertian kepada kami, telah memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu menopang kami, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kegagalan membawa setiap kami yang memiliki tekad yang kuat dan iman yang teguh kepada kesuksesan atau kepada apa yang kami inginkan. Dan tentunya kami sebagai anak-anak Tuhan menginginkan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu, teguhkanlah firman-Mu dalam hati pikiran seluruh hidup kami. Dan biarlah kami dapat melakukannya. Sebab hanya dengan melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan jasmani rohani melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.